potret dirinya yang masih mengenakan pakaian rumah sakit. Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean untuk Piala Asia. Nah, kita sudah melihat pertandingan tadi malam ya, dan akhirnya Indonesia ini berhasil memenangkan laga. Dan kita tidak perlu ya terlalu pede dengan beberapa pujian yang sudah datang kepada pemain, karena ini misi kita belum selesai. Kita kemarin meleset di saat melawan Irak dengan kekalahan ya. Diharapkan saat melawan Jepang ini kita harus fokus agar nantinya kita setidaknya bisa mencuri poin. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Jepang saja kalah dengan Irak dengan skor 2-1. Dan bahkan Jepang pun juga sangat sulit sekali untuk bisa masuk merengsek ke pertahanan Irak pada saat laga kemarin. Ini artinya Indonesia sebenarnya dari pola permainan ketika melawan Irak kemarin, Indonesia bisa dalam mencuri gol. Bahkan gol Indonesia itu bukan kebetulan, itu dari planning dan juga taktik yang sangat matang sekali ketika di latihan. Dan kabar terbaru ya, banyak yang request kepada saya, Bang, apakah nanti saat melawan Jepang ini kita akan full squad karena ada beberapa pemain yang kemarin itu tidak bermain. Apakah juga sosok Jordi Amat khususnya ini bisa bermain? Nah, di sini saya akan mengupdate-nya. Jangan lupa untuk bangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, sosok Jordi Amat kemarin memang ya, kalau dilihat dari segi kualitas ya di dua laga ya, menurut saya permainannya sangat bagus. Nilai ratingnya 72 saat melawan Irak. Kemudian kemarin dia mendapatkan nilai 70. Itu pun karena ya saat melawan Vietnam itu harus ada cedera yang ada di hidungnya, sehingga luka darahnya ya itu tidak bisa untuk melanjutkan pertandingan. Ya menurut saya sosok Jordi ini ya, kalau dilihat-lihat ya memang banyak sekali yang dalam tanda kutip ini kurang senang ketika dia banyak sekali kesalahan saat melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia, saat banyak juga kesalahan melawan Filipina, ditambah uji coba Irak kemarin ya, melawan Iran dan juga Libya kemarin ya, itu juga banyak kesalahan. Artinya memang banyak sekali yang sepertinya ini lupa bahwa Jordi Amat ini pemain ketika di level internasional seperti Piala Asia ini paling menonjol dalam hal kerja keras. Contoh saya ambilkan ketika dirinya ya berbenturan dengan Asnawi Mangku Alam saat melawan Irak ya di pertandingan pertama Piala Asia. Dia salah jatuh, salah tumpuhan, sehingga ya teman-teman, asal kalian tahu juga ini biar teman-teman yang belum tahu bisa tahu ya, Jordi Amat ketika usai pertandingan dia harus kencing darah teman-teman. Kalian bisa lihat bagaimana sakitnya hal itu, dan luka dalam ya di organ dalam itu sepertinya sangat luar biasa. Itu di pertandingan pertama saat melawan Irak. Nah, bagaimana kerja keras Jordi, dan dirinya pun mampu hingga main 90 menit. Itu hal yang sangat luar biasa ketika melawan Irak kemarin. Ditambah lagi teman-teman, kemarin itu dengan sengaja sikut dari pemain Vietnam mengenai hidungnya, dan dirinya pun memang tidak bisa melanjutkan pertandingan karena darahnya mengalir deras. Dan saat ini saya mendapatkan kabar terbarunya, dia kondisinya sudah mulai membaik. Nah, sosok Sandy Walsh, kemudian Shane Patinama, dan juga Elkan Bagot ini nanti disiapkan, tetapi kita fokus dulu ke Jordi Amat. Jordi Amat ini apakah dirinya akan bisa bermain saat melawan Jepang, itu masih tanda tanya. Tetapi ya semoga saja masih ada beberapa hari ke depan untuk recovery bagi sosok Jordi Amat untuk bisa melanjutkan nantinya. Karena kalau tidak ya tentu tidak ada pilihan lagi, Indonesia akan menurunkan sosok Rizky Ridho. Dan kalau kita melihat ya saat ini ketika melawan Jepang nanti, kita bukan berbicara masalah taktik lagi, kemudian kita juga tidak berbicara mengenai bagaimana finishing lagi, tetapi experience, pengalaman dari para pemain itu yang akan diuji, mental para pemain itu yang akan diuji. Nah, ini menjadi sisi positif jika Jordi Amat ini nanti bergabung, karena dari segi pengalaman ya dirinya sudah tidak bisa diragukan lagi.
Dan ditambah lagi ini menjadi sisi positif juga. Banyak yang meragukan nih, sebenarnya tidak meragukan ya, tetapi lebih ke taktik pelatih. Kemarin di laga pertama itu menurut saya memang Sandy Walsh disimpan ya untuk di laga melawan Vietnam. Karena memang posisi Sandy Walsh itu sudah diisi oleh beberapa pemain yang menonjol di situ ya, seperti sosok ini Tontonan Asnawi. Nah, tetapi ketika dirinya diletakkan di bek kanan saat melawan Vietnam, ini bisa menjadi cerminan nanti bahwa saat melawan Jepang, Sandy Walsh saya yakin akan ditandemkan lagi bersama Jordi Amat. Dan di sisi kiri tentu masih ada sosok Hafner. Tetapi kalau kita melihat antara Arhan ataupun Patinama, itu menurut saya bisa adil nanti ketika Patinama main di babak pertama dengan segudang pengalamannya di Eropa. Ketika memang nanti perkembangan Patinama itu bagus, bisa dimainkan sampai babak kedua ataupun diganti nanti dengan sosok Arhan. Nah, ini bisa menjadi pola tolak ukur yang sangat bagus. Tetapi yang jelas untuk melawan Jepang ini akan menjadi penentuan ya, apakah Indonesia akan lolos di 16 besar atau tidak. Peluang Indonesia untuk lolos di 16 besar tentu masih ada, karena saat ini Indonesia memimpin di klasmen dengan peringkat 3 terbaik dengan 3 poin di bawah di atas Oman dan juga Palestina. Nah, artinya kalau kita melihat secara hitung-hitungan, Indonesia sebenarnya hanya membutuhkan 1 poin saja atau hasil imbang saat melawan Jepang. Tetapi menurut saya Jepang walaupun dengan kekuatan terbaiknya, ketika ya mampu untuk mencetak gol terlebih dahulu, timnas Irak kemarin, Jepang sangat sulit sekali untuk menguasai pola permainan. Dan ini sebenarnya bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Caranya yaitu bagaimana Indonesia mampu mencetak gol terlebih dahulu. Jika itu sudah terbukti dan nantinya Indonesia bisa mencetak gol terlebih dahulu, saya sangat yakin sekali timnas Indonesia mampu untuk bisa mengalahkan Jepang. Karena dari segi lini pertahanan, ketika saya melihat Sandy ini berduet dengan Jordi, ditambah ada ketenangan juga dari sosok Justin, ini sepertinya kita sedikit lega dengan ketiga back ini. Ditambah lagi nanti ada sosok Patinama dan juga sosok Yaakob Sayuri yang selalu ini tontonnya, dia pandai untuk turun ke lapangan ya, dan juga dia membantu lini pertahanan. Ketika saat melawan Vietnam tadi malam, bagaimana sosok sentral dari Yaakob Sayuri ini sangat dibutuhkan sekali. Bahkan ketika bloknya berhasil ya, dan pemain Vietnam pun juga sampai geleng-geleng kepala. Artinya ini bisa melihat ya, kita bisa melihat bahwa apa yang sudah terjadi terhadap timnas Indonesia, progresnya sudah positif. Sandy diharapkan bisa bermain, Jordi bisa bermain diharapkan juga. Kemudian sosok Shane Patinama yang sudah ini fisiknya juga membaik, ini semoga saja juga dimainkan. Nah, ini menjadi kabar yang sangat luar biasa. Nah, kemudian di sini teman-teman ada yang bertanya kepada saya, Bang, untuk lini striker ini sepertinya Hoki Caraka kemarin belum maksimal karena ada beberapa keputusan Hoki yang dinilai telat. Nah, menurut saya ini memang sebagai proses ya bagi sosok Hoki Caraka, karena usianya juga masih 19 tahun, dirinya pun juga debutan ya di Piala Asia kali ini. Dan ya menurut saya keputusan Sintayong kemarin memainkan sebagai bahan jam terbang menurut saya fair dan itu bisa diterima. Nah, kenapa tidak Sananta? Itu jawaban yang memang pertanyaan yang memang selalu muncul. Nah, jadi 2 laga terakhir Sananta tidak masuk DSP, teman-teman. Nah, ternyata setelah saya telisik ya dan updatean terbarunya, Sananta ini sedang rekor free cedera. Nah, artinya memang di DSP tidak ada, Sananta memang sedang cedera, dan semoga saja di pertandingan terakhirnya saat melawan Jepang ya Sananta ini bisa ikut, karena terakhir ya dia mengupload sebuah story Singa sedang melamun, artinya memang dia ingin segera bangkit agar segera keluar dan menerkam musuh-musuhnya. Nah, ini menjadi sinyal dan juga momen yang sangat bagus. Semoga saja si Singa ini segera untuk bisa bergabung bersama timnas dan bermain nantinya, agar nantinya bisa menjadi tandem Rafael Struijk. Karena menurut saya untuk melawan Jepang kita tidak ada pilihan lain selain tampil all out, tampil menyerang. Jangan sampai tampil bertahan, apapun hasilnya, mau menang, kalah, imbang, itu harus tampil menyerang. Karena saya sangat yakin juga Jepang untuk melawan Indonesia ini ingin mengincar 3 poin dan juga mengincar gol yang sangat banyak. Mengapa demikian? Karena peluang untuk bisa menjadi juara grup ya di grup ini itu salah satunya adalah
agar Jepang ini bisa mengincar poin dan juga gol yang lebih banyak, karena nantinya untuk menjadi runner up atau menjadi juara grup itu juga ditentukan pertandingan antara Irak dan juga Vietnam. Jika Vietnam itu bisa memenangkan laga saat melawan Irak, ya tentu Jepang jika sampai memenangkan laga lawan Indonesia, dia akan menjadi juara grup. Nah, hitung-hitungannya saat ini adalah bagaimana Indonesia itu bisa mengalahkan atau mengimbangi Jepang. Dan untuk saat ini saya sangat yakin sekali mental para pemain timnas itu mulai terbentuk, karena ketika tahu bahwa Jepang itu kalah dengan Irak, artinya bagaimana gambaran umum Indonesia sudah memahaminya. Dan ditambah lagi jika memang ini nanti menjadi pertandingan terakhir bagi timnas Indonesia, tentu kita sebagai supporter kita harus selalu mendukung, karena perjuangan timnas Indonesia itu jangan hanya dilihat dari hasil, tetapi kita lihat juga bagaimana taktik, proses, dan juga bagaimana agility dari umur dari pemain timnas itu sendiri. Yang jelas ini sudah menjadi poin yang sangat bagus, timnas sudah mulai berkembang. Kita masih akan menatap ke depannya di event-event selanjutnya. Masih ada kualifikasi Piala Dunia, kemudian ada Piala Asia U23, dan juga ada beberapa event-event lainnya yang akan menunggu timnas Indonesia hingga 2027. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan perkembangan timnas Indonesia dan juga Jordi Amat, dan apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia saat melawan Jepang mampu mengimbanginya atau bahkan memenangkan laga? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.